Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tuti Marlina Jebua dengan NIM 200905018. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menampilkan video seorang wirausahawan PT Eiger. Nah, sebelum itu, mari kita saksikan bersama-sama perkenalan singkat dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Rakel Haji Muhammad. Nama saya Wulan Sundari Saragi. Nama saya Iksan Padilla. Nama saya Johan Felix Purba. Saya Dika Fania. Saya Agung Sitorus. Saya Najibah Prianggina. Saya Kevin Abendro. Saya Jessica Sidebang. Saya Fajar Sandika. Halo, aku Andan Rahel. Saya Kaisar Tegara Malila. Nama saya Viola Tilasari. Saya Ruben Sikaban. Nama saya Misalnya Tania. Saya Joshua Arya Tanamban Tobi. Halo, nama saya Teresa Hana. Saya Andre Prangin-Angin. Di sini saya akan membahas tentang biografi Roni Lukito. Roni Lukito lahir pada tanggal 15 Januari 1962 di Bandung. Ia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Ia satu-satunya anak laki-laki, yang lainnya perempuan dalam keluarga pasangan Lukman suami istri, yakni Lukito dan Kumiasi. Roni berdarah campuran Buton, Sumatera dan Jakarta itu mempunyai orang tua yang menyambung hidup dengan cara berjualan tas. Roni Lukito adalah seorang anak dari keluarga yang memprihatinkan. Orang tuanya bukanlah dari kaum berada. Di masa remajanya, Roni tinggal di Bandung. Dia adalah sebuah sosok pemuda yang rajin dan tekun. Dia bukan seorang lulusan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta favorit. Dia hanyalah seorang lulusan STM atau Sekolah Teknologi Menengah. Sebenarnya dia sangat ingin sekali melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi swasta terfavorit di Bandung. Namun keinginannya itu tidak menjadi kenyataan karena terbentur masalah keuangan. Semenjak bersekolah di STM, Roni terbiasa berjualan susu yang dibungkus dengan plastik kecil. Susu tersebut ia ikat dengan karet dan kemudian dia jual ke rumah-rumah tetangga dengan sepeda motor miliknya. Masa remaja Roni di Bandung dilewati dengan penuh kesederhanaan dan kerja keras yang jauh dari kehidupan yang serba ada. Tengah keluarga yang pas-pasan tidak membuat Roni menyerah pada keadaan orang tuanya yang memiliki toko kecil, khusus menjual tas. Membuat Roni terbiasa melihat secara langsung proses produksi sebuah tas. Bahkan ia beserta saudaranya sering terjun langsung membantu orang tuanya dalam menjalankan bisnis tersebut. Dari mulai proses packing tas, perapikan tas yang didisplay, serta menjadi kasir ketika ada pembeli yang membayar. Pengalaman itulah yang menjadi langkah awal Roni untuk membuka peluang bisnis tas mengikuti jejak kedua orang tuanya. Saat masih remaja, sebenarnya Roni tak berpikiran untuk menjadi pengusaha. Ayahnya pun tak pernah mengarahkan Roni agar menjadi pengusaha. Namun setamat STM, ia harus berpikir realistis dalam melihat perekonomian keluarga. Ia akan lebih mengutamakan membantu orang tuanya jualan di toko. Sejak tahun 1976, ketika Roni duduk di bangku STM, toko ayahnya tersebut mulai menjual tas hasil karya sendiri. Saat itu, merek tas produknya bernama Butterfly. Nama ini diambil dari merek mesin jahit buatan Cina yang mereka pakai. Roni sendiri membantu membeli bahan ke toko tertentu atau mengantarkan barang dagangan ke pelanggan mereka. Malahan, sebelum berangkat sekolah, Roni justru jualan susu. Setelah pulang sekolah, Roni kerja di bengkel motor sebagai montir. Jiwa entrepreneur yang dimilikinya sejak dulu di bangku sekolah membuat lelaki kelahiran Bandung ini mudah menyerap ilmu dari ayahnya. Membuat tes sendiri. Tak lama setelah bekerja di toko milik sang ayah, ia pun memulai peluang bisnis pembuatan tas sendiri. Tahun 1979, Roni ingin kuliah seperti impiannya selama ini. Namun dia melihat bahwa orang tuanya tidak sanggup membiayai dirinya kuliah. Oleh sebab itu, dia membantu perekonomian keluarga. Roni mulai mengembangkan bisnis tersebut. Dia mulai memasukkan tasnya ke Matahari. Meski hanya mendapatkan order sedikit, Roni kembangkan usahanya terus-menerus. Dengan modal kurang dari 1 juta rupiah, Roni membeli 2 mesin jahit, peralatan jahit, dan sedikit bahan baku pembuatan tas. Dibantu dengan 1 orang pegawai bernama Mang Uwan, Roni memproduksi tas. Sekitar tahun 83-84, Roni berkeinginan memasukkan produk ke Matahari. Saat di awal-awal mengajukan sebagai pemasok itu, Roni ditolak terus oleh sebagian pembelian. Baru sampai mengajukan ke 13, permohonan Roni memasukkan produk tasnya diterima.
Saat itu pun nilai tas yang dijual tidak sampai 300.000. Roni terjun sendiri ke daerah-daerah untuk mencari mitra-mitra untuk membuka dan memperluas relasinya, serta mempromosikan barang dagangannya. Dia berangkat ke kota untuk mempromosikan dan membangun jejaring pemasaran. Tahap awal memulai usaha, ia tidak mengetahui banyak tentang dunia usaha sehingga ia putuskan untuk menggunakan jasa konsultasi dalam dunia usaha. Roni belajar secara private mengenai tentang pengetahuan bisnis, manajemen keuangan, bahkan jika ada seminar-seminar ataupun sebuah kursus-kursus yang menurutnya bagus, ia langsung menghadirinya guna untuk membangun pengetahuan dan memperluas relasinya. Membaca buku-buku yang relevan untuk pengembangan diri serta bagaimana membangun usaha. Pada tahun 1984, akhirnya Roni membeli rumah tambahan seluas 600 meter persegi untuk menambah ruang produksinya. 2 tahun kemudian, tahun 1986, Roni membeli lagi tanah seluas 6.000 meter persegi untuk menambah lagi ruang produksi. Setelah menikah tahun 1986, dia merekrut marketing profesional. Dengan perjuangan yang gigih dan tak mengenal lelah, dia mengetahui peluang pasar karena dia tahu persis luar dalam bisnis tas ini termasuk hal-hal di lapangan. Dia tahu kendala apa saja dan lika-liku di lapangan. Akhirnya, cita-cita Roni untuk menjadi pemain terbesar dalam bisnis tas tercapai. Mulai dari Matahari, Ramayana, Gunung Agung, Gramedia, dan departemen store besar lainnya menjual produk Roni seperti Eiger, Export, atau Bodypack. Kalangan praktisi bisnis tas pasti tahu bahwa kini B&B Inc. milik Roni merupakan salah satu perusahaan nasional terbesar. Tak berhenti di situ, sekarang perusahaan Roni juga sudah memproduksi jenis lain seperti dompet, sarung handphone, dan berbagai jenis produk lain. Salah satu kebiasaan Roni yang baik adalah kemauannya untuk belajar dan mengembangkan diri. Ia tak merasa malu atau gengsi untuk bertanya bila memang ia tidak tahu. Dengan cara inilah dia bisa berkembang dan sukses sampai sekarang. Dikatakan Eiger, secara produk Eiger sendiri pertama kali muncul dan diproduksi oleh Roni Lukito pada tahun 1993. Nama Eiger sendiri diambil dari nama gunung Eiger di Swiss dan dicetuskan oleh pemilik Eiger, Roni Lukito. Produk atau merek Eiger ditujukan untuk peralatan kegiatan outdoor seperti mendaki gunung, kemah, panjat tebing, dan aktivitas lainnya. Ketekunan dan kerja kerasnya dalam menjalankan usaha menjadikan pria lulusan STM ini menjadi pengusaha yang besar. Roni berhasil membawahi 4 anak perusahaan besar, antara lain PT Eiger Indo, PT EMPI, PT EMPI Senjaya, dan CP Persada Abadi. Dan ini menjadikan bukti bahwa ia berhasil menguasai pasar tas lokal. Membidik berbagai segmen pasar, Roni pun telah mengembangkan sayapnya dengan memasarkan merek seperti Eiger, Export, Neosak, Bodypack, North One, Moposa, World Series, Extreme, Vertic, Domus Danica, serta Brooklyn. Tidak berhenti di situ, sekarang perusahaan Roni juga sudah memproduksi jenis lain seperti dompet, sarung handphone, dan berbagai jenis produk lainnya. Salah satu kebiasaan Roni yang patut ditiru adalah kemauannya untuk belajar dan selalu mengembangkan diri. Ia pun tidak pernah merasa malu ataupun gengsi untuk bertanya bila memang ia tidak tahu. Dengan cara inilah, dia bisa berkembang dan sukses sampai sekarang. Teman-teman, jika kita lihat dari keberhasilan aspek produksi, Eiger ini memproduksi tas dan peralatan pertolongan hingga perlengkapan tas untuk gadget. Produk Eiger muncul dalam 3 merek utama, yaitu Eiger yang diposisikan pada gaya hidup pertolongan, Bodypack diposisikan dengan image lifestyle atau era teknologi digital, dan North One dengan sisi aktivitas outdoornya. Merek Eiger akhirnya diakui sebagai merek lokal terkemuka di Indonesia. Eiger sudah memiliki pabrik sendiri di Bandung dengan kurang lebih 250 penjahit, 6 toko Eiger Adventure, 18 ruang pamer, dan 88 counter yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukti Eiger menjadi produk berkualitas pada tahun 2009. Eiger tercatat sebagai salah satu top 250 Indonesia Original Brand oleh majalah khusus bisnis. Eiger Indo Multiproduk Industri Ltd dilahirkan pada tahun 1990 dan bergerak di bidang retail adventure. Filosofi dari logo Eiger adalah lingkaran warna biru artinya dunia. Segitiga biru berarti adventure.
dan permukaan dasar dalam warna merah berarti roh. Dengan demikian, maka logo Eiger berarti roh dari petualangan dunia. Dari logo tersebut mengisyaratkan bahwa segmentasi dari produk Eiger ini adalah diposisikan pada gaya hidup petualangan. Dari segi segmentasi demografis pasar, Eiger terdiri dari beberapa variabel seperti baik wanita maupun pria dewasa yang sedang berpetualang yang berusia 17 tahun ke atas, di mana barang yang disediakan sudah mencakup untuk keperluan petualang. Segmentasi dari segi geografis sudah mencakup ke seluruh kawasan Indonesia serta ke mancanegara seperti Libanon, Singapura, Filipina, dan Jepang. Eiger memperluas jangkauan pasarnya dengan meningkatkan citra produk dan membidik segmen generasi dewasa yang senang berpetualang, serta menawarkan Eiger Adventure Service Time adalah sebuah organisasi yang dikelola secara profesional dan didukung oleh mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian di lapangan dalam hal petualang. Eiger Adventure Service Time dimaksudkan untuk memberi layanan tanpa meninggalkan kebutuhan untuk pelestarian alam dan tanggung jawab terus-menerus. Ini dimaksud untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan Eiger. Target dari pasar Eiger adalah kalangan menengah ke atas, karena jika melihat dari produk Eiger, harga satu tas ransel dibanderol dengan harga 150.000 sampai dengan tak terhingga. Target pasar Eiger berikutnya merupakan para pencinta outdoor, para pencinta ekstrim seperti panjat tebing, mendaki gunung, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempromosikan produk Eiger kepada para konsumen khususnya kepada mereka pencinta kegiatan outdoor. Produk ransel Eiger diposisikan sebagai suatu produk ransel untuk lelaki yang memiliki gaya hidup berpetualang atau adventure lifestyle dan beraktivitas di alam terbuka. Analisis dari produk ini adalah bahwa ransel Eiger dipasarkan kepada mereka yang suka berpergian jauh dan sering beraktivitas di alam terbuka. Dikhususkan kepada mereka yang sering melakukan hiking, caving, dan climbing di gunung. Karena ransel Eiger yang memberikan sebuah desain dan bentuk tampilan seperti misalnya memiliki kapasitas besar. Tidak hanya itu, ransel Eiger memiliki jumlah kantung yang cukup banyak, baik dari kantung kecil hingga besar, berbeda dengan ransel biasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Karena dikhususkan agar dapat memuat semua peralatan dan perbekalan baik untuk hiking, caving, dan climbing. Produk Eiger merupakan produk lokal dengan kualitas internasional. Memiliki kualitas yang baik karena PT Eiger Indo mengutamakan kualitas walaupun harga relatif mahal. Eiger Indo merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi peralatan untuk petualangan pecinta alam. PT Eiger Indo memiliki 14 showroom dan 81 outlet yang terbesar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Demikianlah penampilan tugas video dari kelompok 3 dengan judul Seorang Wirausahawan PT Eiger. Sebelum kami menutup video ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama tim dan kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Semoga apa yang kami kerjakan dapat membuahkan hasil yang baik. Terima kasih, salam sehat.